warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Melinta Sukmana. Saya akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan bisnis jasa kecantikan Mel Beauty Salon. Bisnis kecantikan merupakan bisnis yang banyak jenisnya, bukan hanya tentang riasan wajah dan rambut saja, akan tetapi yang berhubungan dengan kecantikan. Ini ada identitas perusahaannya, nama perusahaannya Mel Beauty Salon, jenis usahanya jasa kecantikan, kegiatan usahanya merawat kulit, wajah, dan rambut, dan selebihnya ada di slide. Dan di sini juga ada visi misinya. Visinya menjadikan usaha salon yang berkualitas dan pelayanan yang optimal. Misinya yang pertama selalu memberikan kenyamanan dan memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan bersikap sopan, santun, dan beretika kerja. Yang kedua, memberikan solusi bagi para wanita yang menginginkan tampil cantik, segar, dan sehat. Yang ketiga, memberikan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat umum, baik menengah ke bawah atau menengah ke atas dengan kualitas yang baik. Di sini juga ada struktur organisasi, bisa dilihat di slide. Kemudian perusahaan ini memiliki aspek legal bisnis. Yang pertama, aspek hukum, dokumen hukum yang berkaitan dengan aspek hukum. Yang pertama, ada jenis usahanya jasa kecantikan. Yang kedua, modal dasarnya 50 juta. Yang ketiga, modal distornya 40.840.000. Yang keempat, surat izin perdagangan. Yang kelima, surat izin tempat usaha. Yang keenam, nomor pokok wajib pajak. Yang ketujuh, ketersediaan izin domisili. Yang kedelapan, surat izin perdagangan setempat. Yang kedua, ada aspek sosial, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, dari sisi ekonomi dapat dilihat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkat dengan gaji yang diterimanya ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah konsumen yang datang lebih banyak jumlahnya dari waktu ke waktu. Dari sisi sosial, pendirian usaha salon ini yang beralamat di Jalan Raya Kosambi, Purwasari, Karawang, ini akan produk dan jasa kepada seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sampai dewasa. Ada aspek pasar. Yang pertama, rencana penjualan. Tujuan mendirikan Mel Beauty Salon ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para wanita supaya terlihat lebih cantik, menarik, dan mengikuti model lifestyle yang sedang tren. Yang kedua, penetapan pangsa pasar. Target pasar terbesar adalah kalangan wanita karir, pelajar, dan mahasiswa. Salon kecantikan berkembang cukup pesat, apalagi sekarang banyak yang muncul salon kecantikan, salah satunya Mel Beauty Salon. Ketiga, peluang pasar. Penampilan menarik adalah impian setiap orang, karena setiap orang menaruh perhatian pada perawatan diri. Bisnis salon kecantikan ini tidak pernah kehilangan peminat, khususnya dari kalangan wanita. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Berdasarkan wilayah tempat, Mel Beauty Salon menawarkan pelayanan door to door. Yang kedua, ada target. Sasaran atau target konsumen adalah para wanita karir, pelajar, dan mahasiswa. Yang ketiga, ada positioning. Berdasarkan keunggulan yang dimiliki, salon ini dengan mengikuti perkembangan tren serta dapat mengikuti selera konsumen walaupun harga yang relatif murah, namun tetap memiliki pelayanan yang berkualitas dan memuaskan konsumen. Ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Harga yang ditawarkan relatif murah dan cukup terjangkau. Produk yang diberikan kepada pelanggan adalah produk yang berkualitas, keamanan, dan kebersihan salon terjamin. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Jarang ada diskon atau promosi lainnya dikarenakan harga yang sudah murah. Yang ketiga, ada opportunities atau kesempatan. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar. Yang terakhir, ada threat atau ancaman. Adanya pesaing, adanya kenaikan harga produk yang digunakan. Selebihnya bisa dilihat di slide ya. Selanjutnya ada aspek keuangan. Investasi awal data keuangan. Aspek finansial dalam penelitian ini adalah salah satu poin penting untuk mengetahui kelayakan usaha ini secara finansial.
Penelitian ini menggunakan beberapa data-data dasar yang digunakan untuk menganalisis aspek keuangan. Data-data dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian ini dianalisis untuk proyek jangka waktu 3 tahun. Yang kedua, penentuan waktu. 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari. Harga jual jasa salon, Mel Beauty Salon. Tabel pertama ada harga jual jasa salon, Mel Beauty Salon. Diskon rate yang digunakan adalah berdasarkan suku bunga dasar deposit sebesar 6%. Kenaikan setiap biaya berdasarkan kenaikan inflasi Agustus 2020 sebesar 3,83%. Digunakan dalam pembelian barang modal didapat dari dana pemilik sebesar 10.810.000. Secara rinci barang-barang modal yang dibutuhkan. Sini ada tabel perincian investasi awal. Modal 10.810.000. Di sini ada tabel biaya tetap totalnya 12 juta. Dan di sini juga ada biaya variabel tahun pertama totalnya 20.845.000. Di sini juga ada tahun kedua totalnya 9.240.000. Di sini juga tahun ketiga totalnya 10.144.000. Di sini juga tahun keempat totalnya 10.197.000. Dan selanjutnya ada biaya penyusutan. Nilai penyusutannya 4.775.000. Dan di sini ada cash flow tahun pertama 16.061.334. Tahun kedua 26.640.834. Tahun ketiga 38.932.334. Tahun keempat 48.841.334. Di sini ada perhitungan payback period, bisa dilihat di slide. Di sini juga ada NPV, PV process, diambil PV outlays sama dengan 60.723.720. Sini ada perhitungan TI sama dengan PV process dibagi PV outlays sama dengan 24.868. Di sini ada IRR. IAT dibagi PV outlays dikali 100% hasilnya 3,23%. Jadi kesimpulannya, setelah melakukan analisis dan juga penelitian terhadap bisnis Mel Beauty Salon, terdapat beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Pertama, bisnis kecantikan yang perkembangannya pesat menjadikan peluang usaha jasa di bidang kecantikan, khususnya salon, begitu besar. Ditambah dengan masyarakat di era kosmopolitan seperti sekarang mulai sadar akan penampilan diri mereka, serta selalu ingin terlihat menarik. Yang kedua, kesibukan yang terus-menerus dalam beraktivitas memaksa seseorang untuk menginginkan sesuatu yang pasti dan jelas. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh kepada kepuasan seseorang, salah satunya dalam hal memotong rambut.